Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya kembali. Semoga para penonton saya dalam kondisi sehat walafiat dan selalu bersyukur dalam kondisi apapun. Dalam video kali ini saya akan membahas algoritma simplex dengan metode Big M. Oke, simak baik-baik video kali ini. Semoga kalian paham. Dan sebelum kita mulai, kalian download dulu materi yang ada pada video ini ya, seperti biasa di deskripsi. Oke, mari kita mulai. Oke, simplex algoritma atau algoritma simplex dengan metode Big M ya di sini. Nih, Big M method. Nah, masalah yang kita bahas adalah kasus yang minimum atau masalah minimasi. Mungkin untuk yang maksimasi bisa kalian lihat di pojok kanan atas. Nah, dalam masalah maksimasi biasanya memiliki kendala ya seperti ini ya, kurang dari sama dengan. Nah, untuk minimasi biasanya itu seperti ini, yang lebih dari sama dengan. Nah, masalah minimasi langkahnya mirip dengan kasus yang maksimum atau maksimasi, tapi ada beberapa penyesuaian yang harus dibuat. Nah, kalau di maksimum atau maksimasi kendala tidak sama jenis ini yang kurang dari sama dengan ditambah dengan variabel slack untuk menghabiskan sumber daya yang digunakan. Nah, kalau di kasus minimum kebalikannya, dikurangin dengan variabel surplus. Namanya variabel surplus. Kadang ada yang menyebutnya variabel excess. Ya, variabel excess tulisannya kalau nggak salah seperti ini. Nah, itu yang membedakan. Kalau di sini ya tadi tidak sama di sini ditambah ya, tambahkan, tapi untuk yang ini nanti dikurangkan. Nah, cara ini tidak dapat diterapkan pada kendala tidak sama jenis ini dan kendala persamaan. Oke ya, paham? Lanjut. Untuk contoh, kita ingin meminimkan Z sama dengan min 3x1 plus x2 plus x3. Syaratnya ini mirip dengan kasus maksimasi kemarin beberapa video yang lalu. Kemudian ini, nah ini yang membedakan, dan ini yang persamaan. Oke, syarat utamanya itu. Kita lanjut. Nah, ke bentuk baku dulu. Kita ubah bentuk fungsi tujuannya, kita ubah menjadi seperti ini. Yang awalnya x1 x2 x3 nya itu di ruas kanan, kita pindah ke ruas kiri semua. Kemudian untuk kendalanya hanya ada 3 di situ, kita ubah ke bentuk sama dengan yang baris pertamanya. Ingat tadi untuk yang baris pertama kan dia lebih besar ya, lebih besar apa lebih kecil, kita cek saja. Oh, lebih kecil sama dengan, lebih kecil sama dengan, sehingga di sini ada, kita tambahkan variabel nih S1 untuk baris yang pertama. Kemudian untuk yang baris kedua kita cek kembali, di sini ternyata lebih besar sama dengan, lebih besar sama dengan berarti kita kurangkan dengan variabel S2 di sini, istilahnya variabel surplus di sini. Nah, untuk yang ketiga, karena di ruas kanan itu variabelnya bilangannya negatif, ya kita ubah ke bilangan positif. Caranya seperti apa? Ya, dikalikan dengan minus 1. Jadi seperti ini, dikalikan dengan minus. Oke, semoga paham. Ini seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, yang bersama dengan metode maksimasi yang beberapa video yang lalu. Nah, kita ingin menentukan yang mana nanti entering variabelnya. Nah, di sini ada keterangan karena pada baris kedua nilai S2 itu sama dengan min 3. Cara memperoleh ini ya, caranya seperti ini ya. X1 sama dengan X2 sama dengan X3 itu sama dengan 0. Pada baris 0 isi aja itu, sehingga temu Z sama dengan 0, yang baris ketemu S1 sama dengan 11, yang ke baris kedua S2 sama dengan minus 3, yang baris ketiga tidak nemu apapun. Nah,
S2 minus 3 tidak memenuhi syarat seperti itu, sehingga tidak dapat dimasukkan menjadi solusi, serta plus 3 tidak ada variabel slack ataupun surplus. Nah, itu tadi. Nah, dalam metode Big M ini kita butuh yang namanya ini variabel artificial, atau istilah bahasa Inggrisnya ya artificial variable, pada kendala yang tidak memenuhi menjadi basic variable. Nah, di sini yang tidak bisa memenuhi basic variable hanya di 2 dan 3. Kalau di baris 3 tadi tidak ada variabel slack ataupun surplus. Untuk di baris kedua, variabel surplusnya itu minus. Sehingga kita tambahkan di baris kedua, saya namakan A2, yakni ini adalah basic artificial variable di sini. Jadi A2 dan A3 adalah variabel artificial. Oke. Nah, oke, cara kemudian sini memperoleh ini A2 dan A3, ya ini sama caranya. X1 X2 X3 masukkan sama dengan 0, dan S1 dan S2 itu juga sama dengan 0. Jangan lupa ini, sorry saya lupa nulis ya. Ya, ketemu itu. Nah, caranya seperti apa kita metode Big M ini? Setelah meletakkan variabel artificial ke kendala, cuma ditambah aja ya di situ. Nah, ini kita menambahkan suku M kali A1 pada fungsi tujuan nih, potongannya nih ya, pada fungsi tujuan untuk setiap variabel artificial A1 AI. Untuk kasus maksimum tambahkan dengan minus MA1. Nah, sebelum kita tambahkan itu kita ubah lagi bentuk Z yang di baris 0 tadi itu menjadi Z sama dengan bla bla bla. Jadi kita ubah lagi X1, X2, X3 nya itu di sebelah kanan lagi. Nambahkannya di situ. Ini jadi tambahkannya di situ. Jadi sini ada MA2 plus MA3, dengan M adalah suatu bilangan positif yang sangat besar. Ya mungkin 1000, 10.000, nah contoh seperti itu ya. Setelah kita ubah ke Z sama dengan bla bla bla, barulah kita tambahkan ini tadi M dikalikan AI, I-nya ya itu tadi dari A2 ataupun 3, bebas terserah mau menamakan apa saja di situ. Nah, sekarang Z kita ubah lagi ke bentuk sini, ke baris 0-nya, ke baris 0, Z plus X3 X1 ya, min X2 min X3 min MA2 min MA3 sama dengan 0. Nah, oke, udah seperti itu. Kemudian di sini untuk mempermudah saya ambil koefisiennya saja. Kan kalau di video yang lalu saya buat yang apa namanya, ininya lengkap ya. Nah, ini kita buat seperti ini. Kita ambil koefisiennya saja agar lebih mudah. Oke, dari basis ini baris 0, 1, 2, 3 ada basisnya, atau ini basic variabelnya ya, ada istilahnya ini basis, mungkin agak beda dengan ruang vektor sedikit, yang nggak masalah. Nah, sini Z ada S1, A1 dan A2, ngikutin ini ya. Kemudian X1 dimulai dari atas ada 3, ini 1 min 4 2, ini min 1 min 2 1 0, nggak ada, dan min 1 2 1, nah dan seterusnya di situ. Untuk A2 sini ya, ini M nya itu sebagai apa namanya, koefisien ya, M sini juga sebagai koefisien. Nah, setelah dibentuk seperti ini tabel, saya tulis kembali di sini. Langkah pertama adalah kita ingin mencari ini eliminasi variabel artificial pada baris ke 0. Nih. Eliminasi baris ke 0-nya dengan cara seperti apa? Kan di sini tadi di sini ada min M. Caranya seperti ini. Yang ada variabel A itu di mana? Di baris kedua dan baris ketiga. Ya, manfaatkan itu untuk membuat nilai 0 pada A2 dan A3 di sini. Ya, makanya di sini kan di sini ada A1 nih untuk A baris kedua, ini juga 1
untuk baris ketiganya ya, kalikan M saja di situ, kalikan M baru kita tambahkan dengan baris ke 0, sehingga nah ini hasilnya seperti ini ya, atau memperwangikannya seperti ini. Jadi ini saya ubah ke bentuk perkalian matriks sedikit, ada 0 mm, maksudnya ini di sini 0, sini M ya, bagian ini 0, sini M, barulah kita kalikan masing-masing koefisiennya. Nah, yang paling pokok ini ya, kita ingin mengenalkan ini, tapi ya yang lainnya juga harus kita ubah juga, ngikutin ini. Nah, tadi di baris ke 0 semuanya harus kita ubah, baris ke 1 ini belum. Yang penting sini baris ke 0 dulu, ada 0 mm, kalikan untuk ini ya, koefisien di X1, ini maksudnya koefisien di X1 0 mm kalikan 1 min 4 min 2 secara matriks, kemudian ditambah ini. Untuk di X2 pun juga sama, 0 mm kalikan min 2 1 0, kemudian ditambah ini, dan seterusnya. Semoga kalian paham. Yang paling pokok ini tadi, ini menjadi 0. Ini maksudnya aja itu koefisiennya, saya ulang kembali. Nah, ini bentuk utama yang akan kita ubah nanti. Kita pivoting dan pilih entering variabelnya dari sini. Nah, sekarang dari sini bentuk ini 3 min 6M, M min 1, min 1 plus 3M, dan seterusnya itu saya ubah bentuknya menjadi seperti ini agar lebih mudah membacanya. Min 6M plus 3, M min 1, 3M min 1, min M, dan seterusnya. Nah, kita akan pilih entering variabel dulu sini. Entering variabel apa di sini? Kita pilih yang besar, 3M min 1, M min 1. Lebih besar yang 3M. Ingat, tadi M itu bilangan yang amat sangat besar. Ketika pengalinya pun besar, berarti akan tambah besar. Ingat, 3M di sini akan lebih besar dibandingkan dengan M min 1. Ya, pengalinya ini ya. Nah, oke. Sehingga di sini dipilihlah entering variabel. Oke, kalau di dalam bentuk kayak gini ya benar ya. Kita pilih yang X3-nya itu atau entering variabel yang paling besar. Tapi kalau ketika kan kasus minimasi bentuknya seperti ini, X1 plus X2 plus X3, ini pilihlah yang paling kecil. Kalau bentuknya kayak gini, pilihlah yang paling besar. Ya betul di sini. Kemudian setelah itu tentukan rasio pada variabel X3 itu tadi, pilihlah ya, rasio terkecil. Jadi rasio terkecil ini tinggal bagi aja, 11 bagi 1, 3 bagi 2. Ini 11 bagi 1 ini, 3 dibagi 2, 1 dibagi 1, dan itu ternyata rasio terkecil ada 1. Kemudian sehingga di sini dipilihlah sebagai X3 itu sebagai basis atau basic variabelnya, menggantikan A2, ini A2 sebagai leading variable. Nah, seperti biasa metode simplex, kita ingin mencari ya yang lain dinolkan. Ketika ini sudah menjadi basic variable, berarti yang ini kan baris ketiga itu 1, yang lainnya 0. Ini caranya seperti apa? Ya bisa kalian cek sendiri. Ini sudah saya kasih caranya di seperti itu, silahkan cek sendiri. Ya, yang lain 0, yang kecuali yang ini tadi yang sebagai entering variabelnya dia 1. Ini iterasi yang pertama, kita sebut iterasi 1. Nah, oke. Kita mau kembali lagi dengan memilih entering variabel. Ini belum maksimum ya, belum minimum, belum optimum. Kita pilih, ternyata di sini ada ini X2 antara M min 1 kali sama 1 ya, paling gede ini M min 1. Itulah dipilih sebagai entering variabel, sehingga kita kemudian cari rasionya ya seperti tadi. Rasionya ini ada 10 dibagi min 2, 1 bagi 1, 1 bagi 0. Cuma yang dipilih di sini adalah yang ini ya, baris kedua. Ini baris kedua kecil, ini X2 menggantikan A1 sebagai basic variabelnya. Ingat kembali, kemudian kita ubah lagi untuk X2 di sini. Koefisiennya kita buat 1, yang lain menjadi 0. Nah, kalian cek sendiri caranya seperti itu. Nah, kemudian ini masih yang iterasi kedua. Ternyata masih ada yang menyebabkan kenaikan maksimum di sini.
X1. Nah, ini dipilih lagi itu sebagai entering variable. Sebenarnya di sini udah optimum juga, belum optimum ya, cuma udah bisa kita lihat ternyata ada hasil di situ. Cuma nih masih ada ini ya, X1-nya masih ada yang naik. Nah, dipilih lagi entering variabelnya X1, kemudian rasio terkecilnya kita cek lagi. Ternyata yang paling kecil adalah di baris 1. Nah, di baris 1, nah kita pilih seperti itu. Nah, kemudian yang lain menjadi 0. Caranya seperti yang tertera di slide. Nah, ternyata iterasi ketiga inilah yang itu menjadi nilai optimum. Ini untuk mendapatkan ini semoga kalian paham ya. Ya, caranya seperti itu tadi, ngikuti ini. Jadi lakukan untuk semuanya, jangan cuma satu kolom ini aja. Semuanya. Jika ketemu ini baris ya baris ini, lakukan untuk semuanya. Oke, dari iterasi ketiga itu ternyata udah diperoleh nilai yang optimum ketika X sama dengan X1 sama dengan 4, X2 sama dengan 1, X3 sama dengan 9, dan Z sama dengan -2. Tandanya seperti apa? Nah, ini coba kalian cek ini bener apa enggak. Seharusnya di minus semua ini. Seharusnya minus semua, cuman di sini kok S2-nya masih positif ya. S2 nggak masalah lah, positif ya. Yang penting ini sudah 0 yang bagian ini. Nah, oke, semoga paham. Oh ya, di sini ada sedikit latihan. Semoga ini bisa bermanfaat untuk memahamkan konsep tentang metode Big M ini. Sampai di sini dulu videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.